Haleluya, beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. How was it? How was the performance? Are you guys blessed by the performance? Betul na haleluya niya kani boleh? Besar sedikit boleh kah? Oke, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Alright. Disclosure. Hari ini kita punya haleluya infinite amount ada kuota sebab kita merayakan lahirnya seorang juru selamat untuk kita. Amin. Haleluya. Boleh kita sama-sama berdiri? Since our performance has ended, bolehlah berilah ruang dan sama-sama lainkan. Oke. Saya minta satu orang bawa 4 steps ahead. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4. Kalau boleh kamu naik stage dengan saya sekali. Alright, please be comfortable. Try to get as much space as it allows you to. Haleluya. Oke, buat macam ini, buat kamar macam ini. Masuk. Alright. Okay. Tak apa. Take your time. But don't take too much time. Are you guys ready to praise and worship the Lord? Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant,
bau harum bagi Engkau. Karena Dia yang bersemayam atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Katakan sama-sama. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name apapun permasalahan kita stands above them all. Kita isytiharkan nama Yesus dengan segalanya. All thrones yang memerlukan perlindungan. Isytiharkan nama Yesus and positions. Your name stands above them all. You deserve to be lifted high. Oh, be lifted higher, higher, be lifted higher. Mari kita angkatkan sama-sama. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted
Tuhan, hanya Yesus kita yang layak ditinggikan. Amin. Oke, mari kita sama-sama duduk. Kita persiapkan hati kita untuk slot seterusnya. Hallelujah, hallelujah. God is good. All the time. Hallelujah. Thank you so much. Praise and worship team, berikan tepukan kepada mereka. Alright. So sebelum itu, saya mau kita settle down dulu, okay? Shake your left and right. Let's settle down together, okay? Let's settle down first, okay? Panas kah? Panas? Okay. Holy Spirit is here, amen? Alright. Saya pun mau bernafas dulu, okay? Alright. Okay. So, sebelum saya invite kita punya pastor ke depan sini, saya akan berikan sedikit brief introduction tentang kita punya speaker pada hari ini. Okay? Siapa tahu speaker kita hari ini siapa? Okay, mesti kamu tidak tahu dia dari mana kan? Sebenarnya dia adalah dari pastor adalah daripada Miri, and he is raised in Brunei. Okay, adakah orang Brunei di sini? Oh, okay, banyak rupanya. Okay, lepas itu he served in youth ministry back in a local church in Brunei. Okay, and his current role right now is assistant director of operations of Genesis Sarawak. Okay, so right now let's give round of applause to Pastor Roy. Oke, shalom PBB Samarahan. Bagi high five pada kiri kanan anda, katakan kepada kiri kanan anda handsome, anda cantik malam ini. Alright. Wow. To be honest, I'm very nervous standing on this stage. Bukan kerana nervous takut, tapi I'm excited to be here and I'm happy to be here. And I've been praying for you guys ever since kita di-inform bahawa akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada malam ini. So good to be here. So boleh kita bagi sorakan Yesus dan 5 kali boleh? Alright. Yesus 5 kali. Oh, boleh? Alright. Dan kiraan 1, 2, 3. Yesus. Semangat, sangat-sangat membawa kita memuji Tuhan. You know, I felt the presence of God. Semasa lagu Hosanna, tears came out from my eyes because listening to all of you lifted the name of Jesus sama-sama di tempat ini. Inilah adalah kerinduan saya melihat generasi muda yang mengenal Yesus, memuliakan Yesus, meninggikan Yesus, bukan hanya setakat di gereja, tetapi di dalam kehidupan anda semua. Amen. So, the message I'm going to bring for all of you tonight, I think terdapat dalam ayat yang sangat familiar bagi kita orang-orang Kristian. Ya. So before that, I know Christmas tidak lama lagi. Ya. Next month is already Christmas, but for me, Christmas sudah di sini. Ya, when we all singing a Christmas song tadi, saya merasakan Christmas sudah awal. Ya, katakan Merry Christmas kepada kiri kanan anda. So my question is, wah, semangat raya, semangat Christmas. Okay.
So I can sense, I can see the spirit of Christmas is already here. The lightings, the colors, the trees, the presents. Siapa sini excited untuk Christmas tahun ini? Siapa yang wow, yeah. So whenever there is Christmas coming, it reminds me of masa saya kecil dulu. I love Christmas gifts. I know everyone loves Christmas gifts ini kan? Because one thing about gift is what's under the wrapping. Apa yang akan kita terima? So sometimes we get what we expect and we don't get what we expect. Tapi kita happy apabila kita menerima hadiah, betul? So tonight, saya ada hadiah untuk kita semua. Okay? And that present is from the word itself. Because the gift that I'm giving you, that I present to you, pada malam ini adalah satu gift yang akan Anda pegang sampai Anda punya last breath. Because this gift is more important, sangat bernilai, sangat berharga daripada apapun gift yang pernah Anda terima. It can be more valuable than an iPhone 16. It can be more important than a Hilux or whatever kereta yang sangat mewah. It can be more precious than anything that is in this world, any materialistic. And that gift is found in Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 17. I think as a Christian, we know that this ayat firman Tuhan ini sangat popular, sangat terkenal. Ada yang mengatakan, mungkin ada yang berpegang dengan ayat ini. Mungkin ada yang ada t-shirt yang menulis John 3:16. Yohanes pasal 3 ayat 16. It may be your bumper sticker in your cars. It may be your badges in your backpack. It can be your tattoo. It can be everything. Yeah. But tonight, in this message that we're going to listen sama-sama, it will give you something, a new perspective about what love is. Mungkin selama ini kita di-feed dengan kasih yang menuntut, mungkin kasih yang tidak kekal. But the love that I'm going to share to you tonight is the love that will change your life, the love that will replace whatever love that is yang tidak kekal di dalam kehidupan Anda. And I want to read this verse together dengan Anda. Mungkin kita ada yang menghafal. So but I still going to read this kepada kita semua. Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 17. Firman Tuhan berbunyi begini. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. So daripada bacaan teks ini, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu the infinite love of Jesus. Kasih Tuhan yang tak terbatas. So ada yang mengatakan ayat John 3:16 ini adalah ayat yang menyimpulkan keseluruhan Alkitab. Ada juga yang mengatakan bahwa inilah jantung hati Alkitab. Tetapi kalau kita hanya setakat hafal dan tahu tapi tidak memahami dan mendalaminya, mungkin kita tidak pernah akan mengalami kasih itu sendiri. And I want semua kita malam ini untuk mengalami kasih itu. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 17 ini. Jangan tinggalkan 17, okay? Don't just hold on 16 but look at 17. So, I will start directly. The infinite love of Jesus, the first thing that we should know is the source of love. Ya, sumber kasih itu adalah God's heart, hati Tuhan sendiri. Kita lihat dalam ayat itu, dia mengatakan di sini kerana begitu besar kasih Allah akan dunia. Itulah gambarannya hati Tuhan. Kasih itu sangat luas, tak terbatas, tak dapat kita ungkapkan. Sometimes it's kind
meaningless because it doesn't make sense. Sometimes we question things. Why can this guy be forgiven? Why can the thief on the cross pun diselamatkan, diterima ke dalam ke Firdaus? Back in the day, orang pun mempersoalkan Yesus, kenapa dia berduduk dengan orang berdosa. Sebab itulah hati Tuhan kita. Bukan mudah untuk kita ungkapkan, tapi boleh kita alami. One thing about the love of Christ di sini, bahwa dia mau semua orang diselamatkan. Dia mau semua kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. So, cara Tuhan untuk menyatakan hatinya kepada kita itu, saudara-saudari, anak-anak muda semua adalah melalui anaknya Yesus Kristus. Through Jesus we can see the love of God, the heart of God. Dia datang kepada kita saat kita masih di dalam keadaan yang berdosa, saat masih kita belum mengenalnya. Maybe some of you here belum mengenal Yesus. Maybe you just know Jesus setakat guru, setakat ahli falsafah. But tonight I want to tell you that Jesus is more than that. Dia adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi Anda. Karena in John 3:60 it proves that He come here to save us, not to condemn. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kita. Dan itu adalah hati Tuhan itu. Dia bukan secara paksa untuk datang untuk menyelamatkan kita. Just because we are broken, just because Dia sudah cipta kita sebaik-baiknya, lepas itu kita dicemar oleh dosa, so terpaksalah saya pergi buat hidup. Itu daripada inisiatif diri Dia, bukan kerana paksa, kerana Tuhan mau. And hal itu kita dapat lihat di dalam diri kita sendiri. Sometimes when we help people, kita pun bukan menolong secara paksa. Pernah menolong orang di sini bukan secara paksa kan? And you know that feeling? And that's apa yang ada di dalam hati Tuhan. Dia mau menyelamatkan Anda dan saya. Itu bukan kerana Dia paksa, tetapi kerana Dia mau. Kerana Dia melihat kita semua ini istimewa di matanya, lebih berharga daripada segala ciptaan. Maybe some of you here mungkin mengalami krisis identity. Mungkin kita tidak tahu apa nilai harga kita. But tonight I want to tell you through the word itself that Yesus mengasihi Anda dan Anda bernilai berharga di hadapannya. Karena sebelum engkau lahir, Anda sudah ditulis di hati Tuhan. And that's why you are here. And that's why some of you are here too. Maybe Anda sebelum ini tidak mengenal Tuhan, Anda musyuk sendiri saja. Tapi malam ini Anda di sini kerana Tuhan mau Anda di sini dan mendengar hal ini. Mungkin selama ini Anda berfikir bahawa Anda tidak orang yang berguna. Hello? Mungkin Anda berfikir bahawa Anda tidak bernilai. Mungkin pernah dalam beberapa waktu ini Anda pernah berfikir untuk menamatkan hidup Anda. But you are here today is because of God Himself wants you to be here. Bukan untuk melihat saya, bukan untuk melihat sesiapa, tapi untuk mendengar pesan ini, bahawa Dia mengasihi Anda dan hidup Anda ada tujuan. Maybe you are been thinking about what is the purpose of my life in this world. But John 3:16 said, for God so loved the world. Itu baru ayat pertama ya, 16a. His heart, He wants to show you His heart, that He wants to save you. Not because Dia paksa, tapi Dia mau. Bila Dia mau menyelamatkan Anda, maksudnya Anda berharga dan ada tujuan yang sudah Tuhan letakkan di dalam kehidupan Anda. Amen. So the source of love, sumber kasih itu adalah hati Tuhan sendiri, the Father's heart. Okay. So the second one is the expression of love, ekspresi kasih. So how does God express His love? Is through the gift of Jesus. Dia menghadiahkan kita anaknya, His begotten Son. His begotten Son kalau ditranslate
Di dalam bahasa aslinya maksudnya itu unique. Meaning that Jesus is one of a kind. It's not like the others of manusia yang ada di dunia. He's one of a kind. He's 100% God, 100% human. And He's here. God came to this world menjadi manusia supaya kita dapat melihat Dia. Understand? Ya? Sehingga Ia telah mengurniakan anak yang tunggal. Dan He gave His only begotten Son. Dia beri Yesus kepada kita. And that is grace. And that is anugerah. Kau tidak perlu bayar apa-apa untuk tebus dosa kamu. Tuhan sudah beri korban itu kepada kita, yaitu Yesus. That is expression of God's love. Allah mengurniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Dan korban Kristus bukan suatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So this gift of Jesus is the expression of God's love. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa kita. Supaya hubungan kita yang dahulu retak, cemar karena oleh dosa, kini kembali bersatu pada Yesus. Kita lihat ayat itu. Di dalam ayat sehingga ia telah mengurniakan supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa melainkan hidup kekal. So binasa ini merupakan ayat yang sering dilupakan, dan kata ini tidak menunjukkan kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan, yaitu terpisah selamanya daripada Tuhan. So kalau orang yang belum kenal Yesus, mereka memang terpisah daripada Tuhan. So apa yang mereka lakukan itu semua lahir daripada keinginan sendiri. Dan hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. So when you believe in Jesus, Anda sudah menjadi orang yang lahir baru. You have a new mind, you have a new heart. Dulu pikiran kamu hanya memikirkan hal-hal duniawi, tapi setelah mengenal Kristus, mengenal, menerima kasih itu, pikiran Anda diperbaharui. Dahulunya Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri, sekarang Anda menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Yang mustahil menjadi mustahil. When you get excited, semua berbelit-belit sudah. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya. Seperti Maria, itu hal yang mustahil, lahir daripada Roh Kudus. If we do the impossible, bagi orang yang tidak percaya, itu adalah pekerjaan gila. So, jangan heran kalau Anda meresponi pekerjaan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, Anda akan melakukan hal-hal yang gila bagi Tuhan. The world doesn't understand it. But kita yang mengikuti Tuhan, kita tidak rugi. Segila apapun dia tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amen. So, hidup kekal bukan saja acu kepada keabadian, tetapi kualiti kehidupan ini. Ya. Kualiti kehidupan ini, hidup yang sentiasa terhubung dengan Tuhan, di mana kita participate di dalam Tuhan, di dalam Allah. Dahulunya kita pisah daripada Tuhan karena dosa. Kita tidak kenal Yesus. Tetapi setelah kita mengenal Dia, itulah hidup kekal yang kita terima. Satu, di dunia ini kita sentiasa terhubung dengan Tuhan, sentiasa connect with God. Dan kita pada ujung akhir hidup kita sentiasa akan mengalami hidup kekal bersama dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan
tentang the gift of Jesus ini. Ini adalah satu hadiah yang terindah untuk kita semua. Karena apa? Karena hadiah ini, Yesus ini, dia datang di dalam rupa kita manusia. Karena Tuhan, kembali kepada Kejadian pasal 1 ayat 27, dia mencipta manusia serupa dengan dia. So untuk menyelamatkan manusia, dia datang di dalam rupa manusia. Karena itu manusia yang